Baik, shalom. Selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu kembali. Selamat kita beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di dalam nama Yesus, Allah yang selalu kami mau sembah, kami mau tinggikan, kami mau agungkan dalam seluruh hidup kami dalam nama Yesus. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur hanya bagimu. Kami siap untuk beribadah. Kami percaya Tuhan, ruangan ini telah disucikan dan dikuduskan, telah dikelirkan, sehingga tidak ada iblis, setan, dan antek-anteknya yang mau mencoba mencuri damai sejahtera kami, mencuri konsentrasi kami, mencuri sukacita kami. Sehingga kami bersatu hati, kami mau memberikan ibadah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita masuk dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti punya beban. Amin. Tetapi percayalah bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Amin Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Yesus. Badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Katakan, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku Tuhan. Amin. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Kasih-Mu penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Amin Tuhan. Dari bumi,
Puji Tuhan. Baik, kita masuk dalam puji-pujian. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kau sahabatku.
kita akan masuk di dalam persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik yang sudah kita bawa dari rumah, dan kita akan angkat pujian. Pengharapanku. Amin. Pengharapan kita hanyalah Yesus saja. Amin. Pengharapanku. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati datang Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapan. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Katakan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayang-Mu. Amin.
bersyukur punya Engkau, Allah yang begitu baik dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Bapa. Kami bersyukur di setiap proses hidup kami, Tuhan tidak biarkan kami sendiri. Tangan-Mu yang kuat menggenggam kehidupan kami. Engkau membawa kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kami bangga punya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengerjakan bagian kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur hormat kami kepadamu Bapa. Biar itu berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan ukupan yang wangi di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengangkat tangan-Mu dan terus memberkati kehidupan kami. Sekarang Bapa, Engkau lakukan bagian-Mu bagi kami. Tuhan bicara bagi kami apa yang Tuhan mau. Hamba hanya alat-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dalam darah-Mu Tuhan. Setiap dosa pelanggaranku yang Tuhan dapati tidak berkenan, bersihkan aku dengan darah-Mu Tuhan, supaya aliran air surga lewat kebenaran firman-Mu sampai kepada kami semua. Firman Allah membentuk kami, firman Allah menegur kami, firman Allah menasehati kami, firman Allah membangun kehidupan kami untuk makin kuat dalam Engkau Tuhan. Serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kekuasaan-Mu Tuhan. Segala pekerjaan orang kuat, segala pekerjaan roh teritorial, segala pekerjaan penguasa-penguasa wilayah tempat ini yang mau mencuri kami untuk tidak perhatian pada firman-Mu, tidak mampu mengerti firman-Mu, kami sepakat, kami gagalkan di dalam nama Yesus. Bahkan aku berdoa atmosfer sekitar gereja-Mu dibersihkan dengan darah-Mu Tuhan. Radius 100 meter, 200 meter, 300 meter dari tempat ini dikuduskan dengan darah-Mu Tuhan. Kami rebut setiap jiwa-jiwa di tempat ini bagi Engkau Bapa. Kami rebut setiap jiwa yang sampai hari ini tidak beribadah. Kami panggil mereka dengan nama yang Tuhan sudah berikan. Goncangkan zona kenyamanan mereka Bapa. Buat hati mereka gelisah, buat roh mereka gelisah saat mereka dengar kami memuji meninggikan Engkau di tempat ini. Buat kaki mereka tidak tahan untuk duduk Tuhan, tapi buat kaki mereka bangkit dan berlari. Sebab di sini ada bait-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat waktu ini. Kami mau dengar firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Oke. Ya. Kalau kita di Lapas Doyo, sampai hari ini saya masih belajar dan terus salah. Mereka bilang salah, kita bilang damai di hati. Kalau mereka bilang damai di hati, kita bilang shalom. Tapi itu saya belajar sampai hari ini tetap saja salah. Ya. Kita renungkan satu bagian firman Tuhan hari ini. Karena kita ada di minggu pertama, minggu perjamuan kudus. Maka saya rindu kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Semua jemaat sudah kenal saya toh? Sudah? Oke. Sebelum baca firman Tuhan, perkenalan dulu. Saya Trivena Wali, tapi saya bukan wali dari Sentani. Saya wali dari Kupang, ya. Saya wali dari Kupang dan saya bersyukur 25 tahun yang lalu Tuhan bawa saya ada di Papua. Ketika dalam sekolah ada tantangan misi dan saya menjawab panggilan untuk berangkat ke Papua. Saya tertarik dengan cerita Don Rickardson tentang anak perdamaian. Dan waktu saya tiba di Papua, saya berjuang sampai ke tempat, ya, di Wamena, di suku Dani dan suku Yali,
berjuang sampai di tempat di mana buku itu ditulis tentang anak perdamaian. Saya punya satu suami yang sudah almarhum, dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, dan saya punya 2 anak yang perempuan, tahun kemarin baru wisuda dari IPDN, dan sekarang lagi bantu sambil tunggu SK pengangkatan ada di Biro Protokol Gubernur, dan anak yang kedua baru SMP kelas 3. Mereka 2 beda jauh. Sampai di situ saja. Kita kembali ke firman. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kita baca. Marilah kita mendekati Allah. Nah saudara-saudara, oleh kematian Yesus itu kita sekarang berani memasuki ruang maha suci. Yesus sudah membuka suatu jalan yang baru bagi kita, yaitu jalan yang memberi kehidupan. Jalan itu melalui gorden, yaitu tubuh Yesus sendiri. Dan kita sekarang mempunyai seorang imam yang agung yang bertanggung jawab atas rumah Allah. Seperti itu marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, dengan hati yang sudah disucikan dari perasaan bersalah, dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan dengan air yang murni. Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu mungkin bingung, ini Ibu dia baca Alkitab dari mana ya? Ya, saya lagi baca dari terjemahan lama. Ya, karena terjemahan lama itu lebih mengenah ke terjemahan bahasa asli. Ya, jadi kalau di Lai dia beri judul ketekunan, ya. Di Lai dia beri judul ketekunan, tetapi tadi di terjemahan lama dia bilang marilah kita mendekati Allah. Hal yang saya mau bahas pagi ini adalah ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam darah Yesus. Ya. Ada slogan PMI yang katakan begini, setetes darah Anda dapat menyelamatkan jiwa sesama. Itu slogan PMI, Palang Merah Indonesia. Tapi Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa slogan itu dalam Tuhan itu kadang bisa jadi, kadang juga tidak bisa jadi. Ya. Waktu seseorang sakit dan orang menyumbang begitu banyak darah untuk dia, kadang-kadang orang itu sehat. Tapi sekian banyak darah sudah disumbangkan bagi dia, kadang-kadang orang itu tetap saja harus kembali kepada Tuhan. Ya, di dalam Tuhan, darah Yesus itu memberikan jaminan yang luar biasa buat kita. Waktu saudara berdoa, waktu saudara berbicara dengan Tuhan, saudara mengakhiri doamu, atau waktu saudara sakit, saudara bilang kuasa darah Yesus menyembuhkan saya, dan hal itu terjadi. Ya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Karena di dalam darah Yesus ada kasih Allah yang begitu besar dicurahkan bagi kita. Ya. Di dalam darah Yesus ada sesuatu dahsyat yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Di dalam darah Yesus ada kemenangan besar yang Allah kerjakan buat kita. Darah itu bicara tentang nyawa. Dan kita tahu bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal bukan sekedar dia berikan buat kita, tapi dia biarkan anaknya waktu peristiwa di Taman Getsemani. Allah seolah-olah tidak mau melihat kepada anaknya. Allah membiarkan anaknya mengambil penderitaan cawan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa datang kepada Allah. Ya. Pagi hari ini kita bicara beberapa hal tentang kuasa darah Yesus. Hal yang pertama, kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Mari kita buka sama-sama. Satu orang kalau sudah dapat bisa baca buat saya di Imamat pasal 14 ayat 3 sampai ayat 11. Kalau ada yang sudah dapat bisa baca buat saya. Imamat pasal 14 ayat yang ketiga. 14, Imamat 14. Ya, ayat yang ketiga.
perkemahan, kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kayu turmisi, dan hisop. Oke, sampai situ dulu. Kita sama-sama katakan ditahirkan. Sama-sama katakan ditahirkan. Darah Yesus itu mentahirkan kehidupan kita. Ya. Penyakit kusta adalah penyakit yang sangat diaibkan oleh bangsa Israel. Orang yang mendapat penyakit kusta, orang itu akan dipisahkan dari kehidupan bangsa itu. Orang itu akan diasingkan karena penyakit itu dianggap sebagai suatu aib bagi bangsa itu. Saudara, kalau mau melihat standar hidup kita, satupun kita tidak memenuhi standar untuk bisa mendekati Allah. Satupun dari kita tidak punya standar untuk bisa memanggil Allah sebagai Bapa dalam hidup kita. Karena apa? Keberadaan kita ini sudah dilahirkan dari dosa turunan dari Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar perjanjian yang Allah berikan buat mereka, maka kita dengan sendirinya sudah lahir sebagai keturunan berdosa. Ya. Dan dalam ketidakmampuan kita melakukan banyak hal yang Allah tidak suka. Kita melakukan banyak hal semau-mau kita karena tidak ada pimpinan Allah dalam hidup kita. Dalam pelayanan saya sering katakan kepada jemaat atau kepada orang yang saya layani, surga tidak diciptakan untuk malaikat tinggal. Neraka juga tidak diciptakan untuk setan berdiam. Surga dan neraka diciptakan Allah untuk manusia masuk ke dalamnya. Dan Allah adalah pribadi yang memberikan kehendak bebas bagi manusia. Allah bukan setan yang waktu mengikat kita dia tidak akan gampang melepaskan kita. Makanya kalau orang diikat oleh roh jahat perlu ada pelayanan pelepasan. Orang itu harus dilepaskan baru dia bisa lepas. Tapi Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya bagi kita. Walaupun dia menciptakan kita buatan dia, kita ciptaan dia mengerjakan kita dengan begitu besar kasihnya. Tapi dia Allah yang tidak pernah memaksakan kehendak bagi kita. Dia selalu memberikan keputusan di tangan kita. Tapi saudara harus ingat bahwa setiap keputusan yang saudara buat selalu punya risiko. Saudara memutuskan hidup baik, saudara akan mengalami risiko hidup yang baik. Saudara memutuskan untuk hidup jahat, saudara akan menerima akibat dari kejahatan itu. Tapi saya selalu bicara bahwa Tuhan punya 2 sisi dalam kehidupan dia. Tuhan itu penuh kasih, tapi Tuhan itu juga mendidik manusia untuk kembali kepada kebenaran. Dan waktu Tuhan mendidik manusia untuk kembali kepada kebenaran, kasih Allah itu menudungi manusia. Makanya ketika kita berdosa kepada Tuhan dan kita datang minta ampun kepada Tuhan, pengampunan itu berlaku bagi hidup kita. Kalau manusia kita bikin salah sama dia, kita datang minta maaf atau minta ampun, dia mesti bicara dari ujung pukul ujung, ya. Dia hitung semua yang dia bikin. Kodrat tahu diri bagaimana semua dia hitung. Sampai dia puas baru dia bilang begini, ya usah kasih maaf kok sudah. Yang tertawa-tertawa jangan-jangan bikin dalam hidup. Kalau bikin harus bertobat. Ya, harus bertobat. Nah itu yang Alkitab bilang kita dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, harus bertobat. Karena saya juga pernah ada di fase itu. Tapi Tuhan bawa saya mengalami kemenangan bersama Tuhan. Sekarang orang mau bikin apa sama saya, mau cerita saya model apa, saya senyum saja. Ya. Waktu ketahuan dia bicara tentang saya dan dia datang, ibu saya minta maaf, saya bilang saya tidak punya hak untuk menghakimi dan membuat engkau seperti orang bersalah. Jadi kuasa darah Yesus itu mentahirkan kita kembali. Kuasa darah Yesus membersihkan kita. Kuasa darah Yesus melucuti semua perbuatan-perbuatan kegelapan yang masih menempel dalam diri kita. Kuasa darah Yesus membuat kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Bangga punya Tuhan, amin. Bangga punya Tuhan, amin. Hal yang kedua, kita belajar
dari bagian firman Tuhan ini. Bahwa lewat kuasa darah Yesus, kita yang tadinya jauh dari Allah dibuat dekat dengan Allah. Saudara, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah datang dan Allah mengusir mereka keluar dari Taman Firdaus. Maka tidak ada lagi akses atau jalan bagi seorang manusia untuk bisa mendekati Allah. Ada 500 tahun masa diam. Allah tidak bicara dengan manusia dan manusia tidak bisa bicara dengan Allah. Suami istri tidak baku omong 1-2 hari saja sudah pusing toh? Sudah pusing ya. Anak-anak kalau orang tua diamkan lama-lama pasti mereka juga pusing. Saudara bayangkan ada 500 tahun Allah tidak bicara dengan manusia dan manusia tidak bisa mendekati Allah untuk bicara dengan Allah. Tetapi kembali seperti yang saya katakan tadi, bahwa surga dan neraka diciptakan untuk manusia berdiam. Karena itu satu-satunya jalan jembatan itu harus disambung kembali. Dan jembatan itu disambung dengan kematian Tuhan Yesus. Ya. Jarak antara manusia dengan Allah yang sudah terputus karena dosa manusia Adam dan Hawa. Dosa manusia dan dosa kita. Jarak itu hanya Allah sendiri yang bisa sambung jarak itu. Kita manusia tidak punya kekuatan apapun untuk bisa membuat jarak itu menjadi dekat. Tuhan Allah sendiri yang harus. Karena itu dia bilang begini, hei anak, turun. Kau turun bukan sekedar turun, tapi kau harus mati bagi mereka. Kayu salibmu itu yang akan membuat mereka kembali kepada saya. Mereka bisa panggil saya lagi, ya Abah, ya Bapa. Jadi kuasa darah Yesus dalam penderitaan Yesus, dalam darah yang mengalir itu, kita yang tadinya jauh dari Tuhan, kita didekatkan dengan Tuhan. Saudara bisa baca di Efesus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Nanti di rumah saudara bisa baca. Kenapa tadi saya suruh putus di tengah jalan ibu baca, supaya di rumah saudara baca sampai terakhir. Saudara harus punya kesukaan untuk baca firman Tuhan. Dan bukan sekadar baca. Saudara harus punya waktu untuk renungkan firman Tuhan. Pelayanan di lapas AB sekarang saya ajar mereka begini. Belajar setiap pagi bangun, kamu renungkan, kamu baca firman Tuhan. Coba kamu minta Roh Kudus ajar kamu memahami firman yang kamu baca. Tanpa kamu sadari, kamu sendiri akan kaget. Ih, kok saya di depan Tuhan lama ya? Kok saya bersekutu dengan Tuhan bisa lama ya? Iya. Yang tadinya mungkin kamu baca terus kamu lepas, lalu kamu beraktivitas yang lain. Lama-lama kamu bingung dengan dirimu. Ih, kenapa saya dengan Tuhan bisa lama seperti ini? Ya. Saya sedang mengajar mereka seperti itu. Ya. Belajar setiap waktu baca Alkitab, bukan sekedar baca, tapi belajar temukan apa yang Tuhan mau buat kita dari firman Tuhan ini. Saudara, hikmat itu punya Tuhan. Dan dia berikan kepada setiap kita yang minta. Bukan saya karena hamba Tuhan, bukan Bapak karena Bapak Gembala jadi Tuhan kasih, kami saja yang dapat. No, kita semua dikasih Tuhan. Yang jadi pertanyaan sekarang, kita mau manfaatkan apa yang Tuhan kasih atau tidak. Waktu kita manfaatkan dan maksimalkan apa yang Tuhan kasih buat kita, sekalipun kita semua ini anak Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan. Ada orang dengan Tuhan yang mengalami peningkatan luar biasa, makin hari stepnya makin naik. Ada orang dengan Tuhan 10-20 tahun tetap stuck di tempat. Tuhan beri sesuatu bagi hidup kita. Kalau kita maksimalkan itu dalam diri kita, itu akan menentukan perjalanan kita dengan Tuhan. Kuasa darah Yesus membuat kita yang tadinya jauh dekat dengan Tuhan. Saudara, dekat dengan Tuhan bukan sekedar dekat. Mazmur 91 katakan, orang yang berlindung dalam naungan yang Maha Kudus, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Kudus, baru bisa berkata, Allahku, Engkaulah tempat perlindunganku. Saudara, dibawa Allah dekat dengan Allah. Dan ini karena kasih-Nya, ini karena darah-Nya, ini karena
Lalu saudara berpuas karena kita sudah dekat dengan Allah. Itu juga tidak menjamin kehidupan kita dengan Tuhan. Tapi saudara dekat dengan Tuhan, artinya saudara belajar karakter Tuhan, saudara belajar pikiran Tuhan, saudara belajar tentang maunya Tuhan, saudara belajar tentang kehendaknya Tuhan, saudara belajar tentang sifatnya Tuhan. Ada orang yang hanya berpuas karena dia diselamatkan. Masa bodoh dengan cari jiwa, masa bodoh dengan penginjilan, yang penting saya sudah selamat. Saudara, waktu saudara pulang dan menghadap Allah, malu gak tidak? Dia sudah bayar kita dengan darah begitu mahal, lalu kita datang kita cuma bilang begini, saya kan tidak bikin dosa apa-apa, saya jaga keselamatan yang mau kasih buat saya. Saya malas tahu dengan hidup orang lain dan semuanya. Saudara ingat peristiwa tentang hamba-hamba yang dipercayakan Tuhan? Waktu dia berpuas hati dengan 1 talenta yang dikasih, dia tidak mengolah itu, dia tidak melakukan hal itu. Allah bilang, enyahlah engkau hamba yang jahat. Saudara, kita pulang ke Tuhan harus ada yang kita pertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari syukur kita untuk karya keselamatan yang Allah sudah berikan buat kita. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu bagian firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bekerjalah selagi hari masih siang. Artinya apa? Banyak orang berlomba untuk bisa menghadap Tuhan tanpa perasaan malu. Karena ada hal yang dia buat dalam hidup kita. Yang ketiga kita belajar, kita kembali ke Ibrani tadi. Bahwa kuasa dari Yesus memberikan kita keberanian untuk datang menghadap Allah. Kuasa darah Yesus memberikan kita keberanian untuk menghadap Allah. Dan tidak ada satu kuasa apapun yang bisa mengintimidasi kita untuk tidak datang kepada Allah. Tadi kita sempat nyanyi-nyanyi lagu sebelum kita ibadah. Allah bilang ketika kita mengaku dosa kita, Dia buang dosa kita dari timur ke barat. Dan Dia Allah yang tidak pernah ingat dosa kita. Saudara, waktu saudara bikin kesalahan di hadapan Tuhan, dan saudara ingin datang ke hadapan Tuhan, waktu saudara membuka doa, Tuhan aku bersyukur sebab kasih-Mu besar bagi hidupku. Tuhan, aku minta pengampunan atas semua hal yang aku kerjakan salah di hadapan. Saudara, waktu saudara minta pengampunan kepada Tuhan, ingatlah firman ini. Aku Tuhan yang mengampuni dosamu, dan aku Tuhan yang tidak mengingat-ingat dosa perbuatanmu. Jadi waktu saudara sudah minta ampun kepada Tuhan, saudara menghadap Tuhan, saudara tidak boleh merasa malu. Saudara menghadap Tuhan, saudara tidak boleh terintimidasi. Saudara menghadap Tuhan, saudara tidak boleh dalam dakwaan iblis. Tapi saudara menghadap Tuhan, saudara katakan, aku datang kepada Bapakku. Tapi sikap hati yang harus saudara miliki waktu saudara menghadap Tuhan. Kita lihat ayat 22. Kita harus menghadap dengan hati yang tulus ikhlas. Kita harus menghadap dengan hati nurani yang telah dibersihkan. Kita harus menghadap dengan keyakinan iman yang teguh. Saudara mungkin pernah dengar ilustrasi yang mengatakan ada satu bapak-bapak dari kampung waktu dia mau menjual hasil kebunnya ke kota. Dia tahan truk di pinggir jalan, lalu truk itu berhenti. Lalu dia naik ke truk itu. Hasil kebunnya cukup berat, dia membawa jual di kota. Waktu dia naik, lalu orang di atas truk itu bilang begini, Bapak duduk yang baik dalam truk, Bapak punya barang taruh di samping, begitu. Nanti turun baru Bapak angkat lagi. Tapi dia bilang tidak, saya mau pikul. Orang itu bilang, ini perjalanan kita jauh, taruh saja barangmu di samping, nanti turun baru kau angkat lagi. Dia bilang tidak, saya mau pikul. Dan perjalanan sampai di kota dia cukup capek karena sepanjang jalan
dia pikul barang yang dia bawa. Saudara, inilah hidup kita dengan Tuhan. Kadang kita punya pergumulan berat, kita datang ke Tuhan. Tuhan, aku serahkan bebanku sama Engkau. Dan waktu kita amin, tanpa kita sadar kita bilang, Tuhan, kasih kembali beban saya. Maka kita akan ada di fase begini. Saya sudah berdoa, tapi Tuhan tidak jawab. Orang lain berdiri depan pintu, omong saya, Tuhan jawab. Saya kok berdoa setengah mati, Tuhan tidak jawab. Lalu kita mulai mengeluh. Karena apa? Waktu kita amin, kita minta beban kita kembali. Kita anggap seolah-olah kita ini lebih kuat dari Tuhan untuk bisa pikul beban kita. Karena itu dia bilang, datang menghadap Tuhan, hati kita harus tulus. Tulus itu bicara tentang tidak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada pertimbangan apa-apa. Tidak boleh ada perasaan kemanusiaan kita masuk sedikit pun mencampur aduk kita ketika kita menghadap hadirat Allah. Kita harus memiliki keyakinan iman. Jawaban doa bisa tidak, bisa ya, bisa tunggu. Ya. Tapi kita beriman bahwa Dia Allah yang menjawab doa kita. Allah tidak pernah terburu-buru, Allah juga tidak pernah berlambat-lambat. Allah punya waktu tepat untuk menjawab doa kita. Dalam perjalanan pergumulan rumah tangga saya ada satu tema pergumulan yang tidak habis-habisnya. Sampai di detik-detik terakhir, Tuhan ambil suami dari hidup saya. Di 10 tahun pernikahan pertama saya tidak bisa mengerti apa maunya Tuhan buat rumah tangga saya. Apalagi saya ada di tengah-tengah hamba Tuhan yang bukan memberikan dukungan, tapi ada hamba Tuhan yang memberikan kata-kata yang begitu melemahkan iman saya. Bahkan ada hamba Tuhan yang katakan, kau berdoa kayu batu pun tak lepas. Kau berdoa anak mati bisa hidup. Ya, karena anak saya umur 4 tahun sudah mati, sudah divonis dokter mati. Tapi Tuhan ajar saya cara berdoa yang benar. Saya rebut anak saya dari dunia kematian, bawa kembali. Dan anak saya ada sekarang. Lalu ketika hamba Tuhan mendengar kesaksian itu, ketika mereka lihat tema pergumulan saya belum selesai, mereka katakan, kau berdoa segala sesuatu bisa kau lakukan, tapi rumah tanggamu sendiri tidak beres. Suamimu sendiri tidak bisa berubah. Di 10 tahun awal saya begitu mengasihani diri saya sendiri. Ketika saya begitu berat tidak bisa dengan kehidupan keluarga saya pulang. Ya, saya seorang hamba Tuhan yang ditinggalkan suami juga. Jangan dicontoh ya, itu tidak baik. Ya, saya pulang. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya punya orang tua yang luar biasa dengan Tuhan. Waktu saya pulang, orang tua saya bilang, masuk ke kamar pergumulan, duduk dan berdoa sampai kau tahu salahmu ada di mana. Ketika kau sudah tahu salahmu ada di mana, kau telepon suamimu, pemberesan dengan suamimu, kau kembali ke suamimu. Ada orang tua bisa bikin begitu kalau anaknya disakiti. Kebanyakan kita ada orang tua kita bilang begini, angkat buang kau punya laki, angkat buang kau punya istri. Iya, kebanyakan kita orang tua bilang begitu kan. Bapak dengan mama masih bisa kasih makanku. Biar kau punya anak sudah 5-6, bapak dengan mama bisa kasih makan. Tidak usah kau kembali ke dia. Hei, saudara berdosa. Rumah tangga dia sudah disatukan Tuhan. Iya. Kalau ada orang tua buat seperti itu. Tapi kadang-kadang kita juga tidak punya fast pembimbing rohani yang membawa kita harus ada di keputusan seperti itu. Ya. Tapi itu juga, kalau memang tidak bisa, kita juga jangan jadi orang munafik dalam perjalanan rumah tangga kita. Seperti itu. Jadi kita lihat dua sisi, jangan melihat selalu satu sisi, tidak boleh. Ya. Tapi di 11 tahun pernikahan saya, Tuhan ubah semua konsep saya dengan kehidupan pernikahan. Saya melihat suami saya itu dirubah konsep oleh Tuhan bahwa dia adalah orang berdosa yang perlu saya selamatkan. Dan Tuhan bawa saya ke Mazmur 138 ayat 8. Tuhan yang akan menyelesaikan bagi saya. Maka saya ada di satu titik, segala sesuatu punya titik akhir. Apakah di tahun ke-11 ke tahun ke-23 Tuhan panggil suami saya? Keadaan berubah? No, pergumulan saya tetap sama. Tapi waktu hamba-hamba Tuhan mengeluarkan statement yang mau melemahkan iman saya sudah punya senjata dari Tuhan untuk melemahkan mereka. Saya bilang, saya akan tetap beritakan Injil. Urusan suami saya mau berubah atau tidak, itu urusan Tuhan. Karena saya tidak pernah mendorong dia untuk bikin kejahatan.
dewasa yang memutuskan melakukan jahat atau tidak dalam hidup. Tapi saya akan tetap ngomong Injil sampai kapanpun. Dan saya tidak akan pernah terintimidasi oleh apapun juga. 3 jam menjelang suami saya mau dipanggil Tuhan, dalam posisi sakit dia berdiri dalam pelukan saya. Saya bawa dia rebut jiwanya bagi Tuhan. Di 3 jam sebelum Tuhan ambil dia, pemberesan dosa, semua mengaku. Dan saya bilang sama Tuhan waktu melayani dia, jangan kasih saya berdiri sebagai seorang istri, karena hati saya akan sangat luka dengan pengakuan dia. Tapi bawa saya berdiri sebagai seorang hamba Tuhan yang sedang merebut jiwa bagi Tuhan. Apapun pengakuan dia orang yang saya mau bawa kepada Tuhan. Saudara, waktu dia mengaku, hati saya kalau mau bilang secara manusia, itu sudah diiris-iris dengan pisau tajam. Tapi Tuhan berikan saya kekuatan luar biasa. Saya bilang sama dia, Bapak sudah, semua sudah Mama. Oke, sekarang kita masuk ke fase penerimaan Tuhan ya. Makanya waktu dia meninggal, saya gak menangis. Saya tidak menangis. Keluarganya marah. Suami mati kok tidak menangis. Pasti tidak suka dengan suami. Tapi di malam penghiburan saya menjelaskan, saya tidak menangis. Karena apa? Saya tahu dia kemana. Saya tahu dia ke surga. Apa yang saya tangisi dia? Yang harus saya tangisi adalah hidup saya. Bisakah saya mengakhiri pertandingan saya kembali ke surga bersama dengan dia? Atau di tengah-tengah perjalanan saya bisa gagal? Ini yang mesti saya tangisi hidup saya. Kita harus memiliki keyakinan iman yang teguh, memiliki keberanian yang sungguh-sungguh waktu kita datang menghadap Tuhan. Karena tabir itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Dulu-dulu hanya imam yang bisa masuk ruang maha suci. Dan waktu seorang imam masuk, kakinya diikat dengan giring-giring. Dia masuk, giring-giring itu berbunyi krek, 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 berbunyi. Sepanjang giring-giring itu tetap berbunyi, berarti imam itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia akan keluar dengan hidup. Tapi ketika giring-giring itu sudah tidak berbunyi, maka imam itu sudah dibunuh, sudah mati dalam ruang maha suci. Saudara-saudara dan saya harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di zaman anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita ada di zaman kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, kalau kita hidup di zaman PL, saudara dan saya sudah mati semua. Kita hidup di zaman anugerah Allah yang luar biasa. Kita hidup di zaman kasih karunia yang luar biasa. Kita berkali-kali bikin salah di hadapan Tuhan. Kita datang menghadap Dia, kita minta ampun, Dia tetap terima kita. Tapi jangan kita masuk dalam orang-orang yang mempermainkan anugerah Allah. Karena sewaktu-waktu pintu anugerah itu bisa tertutup. Tapi kalau dalam perjuangan kita itu, kita kadang-kadang jatuh, kita kadang-kadang lengah. Yang penting kita sedang dalam perlombaan. Karena Paulus bilang, kadang-kadang aku ingin melakukan apa yang tidak mau aku lakukan. Tapi justru itu yang aku lakukan dalam hidupku. Kita semua lagi berjuang. Ya. Saudara mau sampai di garis finish urusan ke 1.000 ke 10.000, berjuang supaya capai garis finish. Karena kita akan memperoleh hadiah dari Tuhan. Jadi kuasa darah Yesus mentahirkan kehidupan kita. Kuasa darah Yesus membuat jarak kita yang dulu jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah. Waktu engkau dekat dengan Allah, jangan sekedar tempel pada Allah, tapi belajarlah apa yang menjadi karakter Allah. Belajarlah untuk cari tahu apa yang menjadi sifat Allah. Belajar untuk cari tahu apa yang jadi kemauannya Allah. Dan kuasa darah Yesus memberikan kita keberanian untuk tidak bisa diintimidasi oleh apapun juga waktu kita datang menghadap Allah. Karena kuasa darah Yesus sudah menyucikan hati nurani kita yang jahat. Sudah menyucikan hati nurani kita yang tidak murni di hadapan Tuhan. Saudara harus bangga memiliki Tuhan dalam hidupmu. Harus bangga, ya. Dengan Tuhan itu sebenarnya indah, sangat
indah. Karena Tuhan bilang, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan bukakan banyak hal bagi orang itu. Saudara jangan berpikir begini, saya tidak sekolah tinggi seperti Bapak Gembala. Saya tidak sekolah tinggi seperti saya yang sedang berkhotbah. Tapi saudara harus tahu, apa yang dipandang dunia bodoh bisa dipakai Allah untuk mempermalukan orang. Artinya ketika engkau dekat dan bergaul dengan Allah, hikmat Allah itu luar biasa akan diberikan. Saya punya mama tidak tamat SD, cuma kelas 4 SD. Tapi hikmatnya luar biasa. Dia berdialog dengan Bupati Alor. Itu Bupati Alor juga mengakui hikmat dia. Hidupnya biasa-biasa, tidak pusing dengan semua hal. Dia hanya pusing dengan Tuhan. Waktu ada kematian kita kaget, dia bilang begini, ini seorang yang tidak tamat SD. Tidak boleh kaget dengan orang mati. Karena semua orang harus mati. Iya. Waktu orang berantem, kita mau pergi, tidak boleh. Kau pergi lihat, kau bisa berdoa buat mereka. Kalau belum bisa berdoa buat mereka, tidak boleh pergi. Duduk diam, urus hidupmu. "20 tahun sebelum tahun 2000, Tuhan bilang, tanggal 1 Desember jam 10 pagi, kau harus kembali." Menjelang mama saya mau mati, dia dikasih kanker payudara, langsung stadium akhir. Dia bilang sama saya, "Anak, saya tidak mau pulang menghadap Allah dengan barang busuk ini. Tolong berdoa supaya saya sembuh dulu." Saya berdoa, Tuhan pulihkan. 3 hari sebelum Tuhan bawa dia, keluarga bilang sama saya begini, "Mama sudah tidak akan mati, dia sudah sehat." Saya bilang, "Tidak. Tuhan itu kalau dia janji, dia bikin." Jadi kalau dia bilang 1 Desember tahun 2000 jam 10 pagi mama pulang, mama akan pulang di jam itu. Kita baku taruh, saya bilang begitu. Waktu itu saya di Jawa, lagi skripsi, kita baku taruh. Karena mereka kurang percaya karena lihat mama sudah sehat, ya. Maka jam 10 tepat Tuhan bawa. Tidak ada satu orang dalam kamar, dia sendiri. Saya dengar kesaksian menjelang dia mau mati. Kekuatan Tuhan berikan luar biasa buat dia. Dalam posisi tidur dia memuji. Sampai kaki tangannya pukul tempat tidur. Dia memuji, menyembah. Sampai detik-detik terakhir. Setelah itu dia luruskan sendiri kakinya. Jadi pagi-pagi dia sudah minta dia dimandikan. Lalu dia diminta kasih pakai dia yang baik. Kasih pakai sepatu yang bagus. Ya. Lalu anak-anak bertanya, "Kenapa mama begini?" "Saya mau cantik hari ini," dia bilang begitu. Jadi waktu Tuhan panggil dia tidak perlu lagi kasih mandi dia. Dia memuji sampai di menit-menit terakhir. Setelah itu saya tidak tahu apa ucapan dia dengan Tuhan. Dan dia pulang. Saya bilang sama Tuhan, secara rohani saya cemburu. Ya. Bisakah saya mengalami hal itu dari Tuhan? Tanggal, jam, waktu sudah dikasih. Itu yang saya bilang tadi. Kita hidup sama-sama semua dengan Tuhan. Tapi kedekatan kita dengan Tuhan bisa membuat kehidupan kita dengan Tuhan berbeda. Saudara, darah Yesus sudah menyucikan kita. Darah Yesus sudah membersihkan kita. Darah Yesus sudah memberikan kita keberanian datang pada Dia. Datang jangan sekadar duduk. Datanglah dan menjadi pribadi yang aktif. Aktif cari tahu maunya Dia apa. Aktif cari tahu karakternya Dia apa. Aktif cari tahu sifatnya Dia apa. Aktif cari tahu kehendaknya Dia apa. Aktif cari tahu Dia mau kita seperti apa. Waktu kita mulai sinkronkan kemauan Allah dengan kemauan kita, lalu kita dapati ada kemauan kita yang tidak sejalan dengan kemauan Allah, kita harus balik arah, ikut kemauan Allah. Tuhan tidak mencari pribadi yang pasif, karena Dia Allah yang bekerja. Allah turut bekerja, artinya Dia Allah yang bekerja. Dia tidak cari orang yang pasif,
Dia cari orang yang bekerja. Karena dia tidak mungkin utus malaikat untuk beritakan Injil di atas dunia ini. Dia tidak mungkin perintahkan malaikat turun bikin KKR. Dia tidak mungkin perintahkan malaikat pergi kunjungan orang untuk berdoa. Kita inilah yang dipakai oleh dia. Waktu kita aktif bekerja bagi Allah, dia juga aktif bekerja bagi kita. Dia memenuhi segalanya bagi kita. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi baik dalam hidup kita. Waktu kita bekerja, mari kita sama-sama berjuang. Sudah di titik mana engkau sedang lemah saat ini? Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Engkau punya Tuhan yang dekat dengan engkau. Engkau punya Tuhan yang tidak meninggalkan. Engkau punya Tuhan yang tidak pernah menuduh kita. Di posisi mana engkau sedang bergumul saat ini? Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk melepaskan kita dari cara hidup yang tidak benar. Dia sanggup melepaskan kita dari hal-hal yang jahat. Dia sanggup melepas kita dari belenggu. Dia sanggup membebaskan kita dari kelemahan-kelemahan kita. Dia Allah yang bekerja, melakukan segala sesuatu bagi hidup kita. Persiapkan hati kita, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala